Kamu sekarang mau lancar lagi deh? Iya bu, lagi mau ke job fair, siapa tahu dapat rezeki di sana. Amin. Sekarang nyari kerja tuh susah, jangan nyerah ya. Sekarang kebutuhan tuh lagi naik banget. Ibu juga capek nih, beli barang selalu naik. Iya bu, sekarang juga kan kalau barang naik, perusahaan kalau produksi juga pasti mahal biayanya kan. Ya lama-kelamaan juga mereka pasti bakal rugi. Ya kalau rugi ujung-ujungnya apa? PHK aja terus. Iya. Udah lagi berangkat dulu ya? Ya nih, makasih motornya. Duluan ya? Ya, hati-hati ya. Iya. Gimana ya? Kayaknya S1 aja nggak cukup. Yuk kita beliin aja. Kita juga pengen remor gitu. Banyak, semoga diterima deh. Terima ya. Nah, terus diulang dong. Di Jepang. Salah men. Di Jepang lu tau dari mana men? Hagi, lo ngapain di sini? Nyari kerja pak? Lah, demi apa? Bukannya lu S1, lulusan dari Univ top 3. Kok masih susah nyari kerja? Iya, gue juga bingung deh. Zaman sekarang tuh susah banget deh nyari kerja sumpah. Apalagi pas gue cari kerja di part time di kafe-kafe gitu, itu gue nggak dapet sama sekali. Sumpah susah banget. Gue dengar di berita juga, katanya pemerintah tuh ngubah dari tenaga manusia jadi teknologi. Makanya banyak yang di PHK, diganti sama teknologi, bahkan AI. Tuh kan, gimana nggak makin hancur coba nih negara ya kan? Udah lapangan pekerjaannya dikit, terus permintaannya banyak. Terus apa lagi? Pemerintah nggak ada supportnya sama sekali buat UMKM lokal loh. Padahal mereka yang bakal gendong ekonomi negara kita. Makanya, udah kita nggak usah mikir kayak gitu. Iya. Kita muter aja yuk. Yaudah. Semoga dapat kerjaan. Amin. PK minimal 2,5 masuk lah di bawah. Dapet ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Presiden akan mengabarkan Anda kondisi rapat sidang DPR RI yang dilaksanakan pada 12 Februari di gedung DPR RI. Rapat sidang kali ini membahas mengenai perkembangan ketenaga kerjaan yang beberapa hari lalu menjadi topik hangat di Indonesia. Kita dapat mengikuti juga ada pimpinan dari DPR yang akan mari kita saksikan bagaimana rapat ini akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengajarkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri rapat sidang DPR RI yang akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan yang berdampak terhadap perekonomian. Sebelum rapat dimulai, mari kita bersama-sama mengagungkan pemerintah kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, saya lanjutkan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Wakil DPR RI beserta para anggota DPR RI. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan beserta jajarannya dan seluruh peserta rapat yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran dan komitmen Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dalam rapat paripurna masa pembukaan 4 tahun sidang 2025-2026 untuk melaksanakan
tugas konstitusional atas nama pimpinan DPR RI, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan resesi dan menyapa masyarakat pada di daerah pilihan masing-masing. Segala saran dan kritik yang disampaikan masyarakat saat resesi diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh para anggota dewan dengan rapat bersama pemerintah atau lembaga yang berkaitan. Saudara-saudara anggota dewan dan hadirin sekalian, memasuki masa persidangan 4 ini, DPR RI tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi legislasi secara optimal. Sebagai gambaran, pada masa persidangan sebelumnya, kita telah mencatatkan progres yang signifikan. Perlu kami sampaikan laporan singkat mengenai pencapaian rancangan undang-undang dari tiap-tiap komisi sebagai berikut. Komisi 1 telah merampungkan pembahasan 1 rancangan undang-undang terkait kerjasama pertahanan yang akan kita sahkan dalam waktu dekat ini. Komisi 3 saat ini sedang memfinalisasi 2 rancangan undang-undang di bidang penegakan hukum yang ditargetkan selesai pada masa sidang di waktu dekat. Komisi 6 telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengoperasian. Terakhir, Badan Legislasi telah menyelesaikan harmonisasi terhadap 3 rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Hadirin yang saya hormati, agar rapat paripurna hari ini berjalan dengan lancar, tertib, dan produktif. Izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib DPR RI yang menjadi panduan kita bersama. Yang pertama, untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan perangkat komunikasi agar tidak mengganggu komunikasi dalam ruangan. Yang kedua, untuk peserta yang ingin menyampaikan pendapat, saran, atau pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah diberikan pimpinan rapat. Dan yang ketiga, untuk seluruh peserta dilarang melakukan kata-kata di luar agenda rapat yang dapat melakukan presentasi forum. Sebelum rapat paripurna masa 4 dibuka, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berkati dan lancarkanlah sidang paripurna kami hari ini. Berikanlah kami, para wakil rakyat, kejernihan pikiran dan ketulusan hati dalam bermusyawarah. Jauhkanlah kami dari kepentingan pribadi maupun golongan. Bimbinglah setiap keputusan yang kami ambil agar benar-benar menjadi jalan bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini saya mulai rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita selanjutnya adalah mendengarkan pemaparan dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Menteri Keuangan, mengenai kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap perekonomian nasional kepada Bapak Menteri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu anggota Dewan serta keluarga anggota fraksi partai yang terhormat. Kemudian izinkan saya perkenalan diri. Saya Bapak Yudi Sadewa, staf Menteri Keuangan. Saya Christian MNI. Saya berada di sini membawa data yang cukup ironis kalau saya bisa. Jika kita lihat di kantor-kantor pemerintahan, rasanya negara ini sedang berpesta. Ekonomi stabil, angka investasi naik, dan kualitas baru ini mudah dimulai oleh secara makro Indonesia tidak sedang berada. Dan kita lihat di persen-persen dan kita lihat ada perubahan di perekonomian kita di It's time for the 10th lesson. lihat memang ada
Dari cerita ini kita sedang menghadapi industri, tapi mereka tidak mencari manusia. Mereka malah mencari investasi juga masuk, tapi dalam karya akibatnya ya ekonomi kita memang bergerak stabil, tapi pengangguran ada di mana-mana. Kemiskinan hari ini bukan lagi karena orang malas, tapi karena orang asli tidak memiliki panggung. Lalu kita bisa analisis bagaimana pengangguran bersetingkat. Menanggapi hal tersebut, kami dari Kementerian Ekonomi ingin mengajukan beberapa kebijakan yang mengatasi masalah tersebut. Kami berniat memberantas dasar masalah dan kebijakan pendek. Harapannya kebijakan ini dapat menjadi langkah panjang dalam memberantas pengangguran dari kemiskinan. Kebijakan tersebut telah dibuat oleh waktu saya. Baik, saya izin membacakan kebijakan terkait masalah pengangguran dan bagi perusahaan yang lebih memiliki kecerdasan buatan daripada kecerdasan dari perusahaan yang juga dengan teknologi atau otomatisasi pajak ini akan mengembalikan biaya yang tidak sama pada kedua para pokok yang membawa status dengan begitu, terdapat lebih kaji lokal, UMKM, dan produksi dalam berbagai lingkungan dan diharapkan para pelaku UMKM tersebut dapat memperluas produksi sehingga dapat membuka kesempatan dan teknologi dalam global dan tekanan terhadap dunia. Pemerintah akan memberikan biaya untuk zero point. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini karena di negara berkembang seperti Indonesia kita tidak berperan yang tinggi jika hanya dinikmati oleh sedikit kita butuh ekonomi yang manusia berdasarkan berapa ini untuk dipilih. Terima kasih kepada Saudara Menteri Keuangan Bapak Purbaya atas pemaparan yang saya kira berani ya. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan peraturan tata tertib, forum ini memasuki sesi tanggapan. Mengingat 3 kebijakan yang diusulkan tadi menyentuh isu-isu sensitif. Saya yakin rekan-rekan fraksi memiliki pandangan kritis yang perlu disampaikan. Karena itu saya persilakan. Baik, dipersilakan kepada Partai PDIP untuk memberikan tanggapannya. Oke, selamat pagi saudara Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai ketua fraksi izin menanggapi ya pemaparan dari Pak Purbaya tadi. Kan tadi Bapak sudah memaparkan tentang presentasi dari kemiskinan dan pengangguran di Indonesia selama setahun belakang ya Pak. Lalu saya lihat-lihat nih ya Pak, membanggakan banget ya IHSG yang naik. Tapi jujur ya Pak, kita semua tahu lah kalau nilai rupiah itu melemah Pak di saat yang bersamaan. Terus Bapak itu kan tadi memaparkan kalau pengangguran rupiah itu terus meningkat. Nah, dengan kondisi seperti itu dan Bapak mengetahui bahwa keadaan Indonesia seperti itu, Bapak malah membuat kebijakan yang kontradiktif yaitu pajak. Bapak Purbaya ini bagaimana ya? Bapak ini memberikan pajak tambahan untuk penggunaan teknologi, di mana secara langsung Bapak juga menghambat berkembangnya teknologi di negara Indonesia, Pak. Sekian dari saya. Silakan. Dipersilakan. Saya satu anggota fraksi mengenai bantuan tunai. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan semestinya? Mengingat ini kebijakan yang besar dan dapat dimanipulasi. Jangan sampai kebijakan ini malah akan digunakan oleh orang lapangan yang tidak bertanggung jawab. Mengingat aturan ini yang masih awal. Pimpinan, dipersilakan. Intervensi sedikit untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, pertama saya bertanya, apa jaminan uang pajak robot benar-benar dipakai untuk pelatihan guru, lalu soal diaktifkan apa? Jangan sampai perusahaan yang sebenarnya sehat malah program sakit dan dapat uang APBN. Dan jangan sampai kebijakan ini hanya bagi-bagi uang tanpa sistem pengawasan yang transparan. Tolong dijawab dengan jelas, Pak. Terima kasih.
Baik, untuk PDIP saya rasa cukup terjawab. Silakan untuk fraksi Golkar. Izin pimpinan, perkenalkan nama saya Pak Pinda Marat dari Ketua Fraksi Golkar. Jujur saya khawatir dengan kebijakan Surabaya ini membawa kita kembali ke zaman batu. Pajak teknologi yang terlalu besar akan membuat investor menarik ke Vietnam. Bagaimana kita bisa bersaing di pasar global jika kebijakan kita menghukum inovasi? Sekian, terima kasih. Terus pimpinan, Dipersilakan. Saya Rifai belum berpendapat bahwa kebijakan proteksi digital 150 ini sangat memberatkan bagi rakyat kecil. Paket golongan bawah untuk sangat barang-barang untuk menghemat pengeluaran. Mencoba jangan memaksakan rakyat membeli barang mahal dengan alasan mendukung UMKM. Sekian, terima kasih. Izin pimpinan. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Augustina Putri dari fraksi Golongan Karya. Sebelumnya, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berbicara sendiri. Subsidi anti PHK ini hanyalah solusi sementara. Menggunakan uang rakyat untuk mensubsidi perusahaan yang sudah tidak berproduktif hanya akan menambah masalah, Pak, bukan menyelesaikannya. Pasar harus bekerja secara alami. Alangkah lebih baik jika dana triliunan ini dialokasikan untuk membangun industri yang lebih kuat daripada untuk mendukung perusahaan yang sudah tidak kompetitif dan proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Izin pimpinan, Dipersilakan. saya Melindriani, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya tidak setuju dengan argumen anggota Golkar mengenai kebijakan pajak dan proteksi digital. Kebijakan tersebut adalah benteng terakhir dari rakyat kecil. Kita tidak boleh membiarkan algoritma mesin dan barang impor murah membunuh martabat hidup kita. Jika perusahaan ini kaya oleh teknologi, ya mereka harus membayar kompensasi pada manusia pada tinggalkan. Terutama bagi mereka yang memecat, wajib dan harus memberikan kompensasi. Sekian, terima kasih. Izin pimpinan, dipersilakan. Saya setuju dengan pendapat Ibu Nadia. Pada ibu saya menjerit karena harga barang impor tembus 20.000. Mereka kebingungan untuk bersaing dengan produk luar. Barang impor di bawah 150.000 adalah nafas baru bagi UMKM. Jangan sampai proses kita menjadi sampah barang asing. Izin pimpinan, dipersilakan. Saya fraksi PKB ini rekan saya. Subsidi yang PHK adalah apa yang jauh lebih keras daripada pemerintahan Mohon maaf, situasi saya potong sebentar. Saudara Ketua Fraksi Golkar yang terhormat Bapak Fahri dan Fraksi PKB tolong dibantu dibangunkan. Ketua Fraksi Golkar. Pimpinan, saya sedang memikirkan rakyat. Saya menutup mata agar lebih fokus memikirkan rakyat. Rakyat sedang susah cari kerja, Pak. Bapak malah sibuk cari diri sendiri. Pertanyaannya ini, bagaimana mau mengatasi manipulasi data kalau pemimpinnya saja seperti ini? Tidak tahu. Baik, izin pimpinan. Dipersilakan. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Karena ini merupakan satu dampak yang positif bagi diri saya bisa bertemu dengan secara langsung sama Pak Nurbaya. Nama saya di Fraksi Pak sebagai ketua fraksi dari Partai Gerindra. Gaya Bapak itu disenangi oleh rakyat kecil, terutama oleh Pak Ojek, Wan-Wan. Bapak itu ngomongin sakit. Juga kebetulan kita itu sama-sama lulusan TPL Pak. Terus kebetulan saya juga 5 tahun jadi Ini rapat formal, bukan reuni alumni. Bukan pembicaraan fokus ke permasalahan awal. Anggota yang terhormat harus tenang. Mari kita kembali ke substansi kebijakan, bukan masalah personal atau latar belakang pendidikan. Uang kata rakyat ini tidak disalahgunakan untuk membayar utang tidak perusahaan, maupun dia dapat diperkaya menjadi modal. Mohon maaf itu mesti saya potong sebentar. Saudara Faris, simpan pesan Anda atau lanjutkan kegiatan Anda di luar.
jauh dari ini. Sidang saya lanjutkan. Baik, ini saya izin lanjutkan. Rakyat ini harus menerima uang yang dia berikan dari pajak. Lalu bukan menjadi tumbal untuk perusahaan yang sudah hampir bangkrut. Sekian dari saya. Terima kasih. Izin pimpinan, dipersilakan. Informasikan bagi kelas yang belum mengembalikan transaksi BI, mohon segera. Jadi, kelas yang belum mengembalikan transaksi, mohon segera mengembalikan. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru malah mencoba berbisnis lewat pajak dan meyakinkan tenaga kerja manusia dengan tenaga robot. Dengan pajak tersebut, tentu pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak untung. Tapi saya merasa pemerintah ini seolah-olah mencarikan untung yang harus menjadi taat rakyat. Pimpinan, dipersilakan. Sebelumnya izin bilang ini nama saya Najwa Pria sebagai ketua fraksi dari partai. Saya sudah sabar dan sekarang. Ada yang berbuat badal, seolah-olah dosanya cukup untuk menambah apa-apa. Dan ada yang kalau mendapatkan kami pasar bebas, seolah-olah yang tidak jujur saja. Pimpinan instruksi kita di sini sedang mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang ada, bukannya meninggalkan satu sama lain. Apakah Anda merasa superior di atas yang lain? Harap tenang, saudara Najwa, jaga etika berkomunikasi. Baik, pimpinan yang dilanjutkan. Bapak, Ibu sekalian, saat ini kita sedang dalam darurat ekonomi. Rupiah sedang melemah dan Anda semua masih sempat untuk berteori. Subsidi yang diterapkan merupakan satu-satunya kebijakan yang masih tersisa. Dan itu harus kita gunakan. Jika pabrik itu runtuh hari ini, maka membutuhkan puluhan tahun lalu kembali berfungsinya. Baik, kami bukan karena kebijakan ini sempurna, karena kami telah memikirkan bahwa kebijakan ini bisa menjadikan benteng perlindungan rakyat dari kelaparan masalah. Jika Anda tidak mempunyai solusi yang lebih baik, dan lebih baik ada sebuah dia yang membiarkan yang punya perhitungan yang kerja. Sekian dari saya. Izin pimpinan, dipersilakan. Saya Laila Ngada bersaksi demokrasi terkait kebijakan ini. Terkait pajak teknologi ini, kebijakan ini adalah investasi jangka panjang. Pajak ini adalah demi asuransi agar stabilitas nasional tetap terjaga. Jika Anda lebih dalam lagi keuntungan daripada stabilitas daya beli rakyat, maka logika ekonomi Anda perlu dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan, pimpinan, dipersilakan. Saya Aisyah dari fraksi. Sampai jika di lingkungan ini masih ada yang mengkhawatirkan angka pendapat korporasi daripada kemakmuran rakyat. Jika kita membiarkan barang asing masuk ke dalam negeri dalam harga yang sangat membunuh nyawa, kita sama saja seperti membunuh UMKM. Enggak, apakah Anda ingin rakyat kita hanya menjadi kurir paket barang mana asing dan barang kita menjadi gudang barang kosong? Izin pimpinan dan terhormat. Dipersilakan. Saya dan benar-benar mencari dari bawah fraksi 4. Jujur ya, izin. Saya tuh seperti ngerasa saya seperti sedang berada di panggung 1 tahun 70-an, bukan seperti di sedang DPR. Sangat heroik, sangat dramatis. Tapi saya ketinggalan zaman, kampungan. Bapak Menteri Keuangan, kebijakan teknologi Bapak lawakan paling tahun ini. Anda ingin mengadakan teknologi. Kenapa nggak sekalian aja Bapak pajaki udara yang terhirup? Jangan kaget kalau besok para investor kabur dari lain kita dengan teknologi yang sudah hampir tua. Bapak mau sedang maju, tapi nggak apa-apa lagi. Mungkin kita tunggu 10 tahun. Dipersilakan. Saya Ahmad Romadi dari kelas 4. Saya ingin membahas dari proteksi market 150. Ini luar biasa konyol. Menteri Keuangan ingin melarang rakyat beli barang murah agar UMKM kita laku. Rakyat itu pintar, Pak. Mereka butuh barang murah karena mereka sedang berhemat. Kalau Anda larang, otomatis mereka tidak akan membeli barang lokal yang mahal. Mereka justru tidak akan beli apa-apa. Inflasi naik, ekonomi macet, dan Anda berhasil membuat rakyat menderita dengan mengurangi pengangguran. Dipersilakan. Saya Paris. Terakhir soal subsidi yang dikatakan.
Aduh, Pak Menko, ini soal tingkat dewan ya. Anda mau kasih uang rakyat perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut supaya mereka mau berbuat sehat selama 2 tahun. Kalau tidak mau, APBN hanya habis untuk mendanai kegagalan manajemen perusahaan. Kalau tidak bisa bersaing, ya tutup. Jangan ajari pengusaha jadi manja atau uang negara. Dikarenakan waktu, sesi tanggapan serta pertanyaan sudah habis dan saya rasa cukup terjawab. Mulai dari perhatian, penjelasan Kementerian Keuangan terkait berbagai argumen yang telah disampaikan, rekan-rekan fraksi partai, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih dengan teman-teman dari berbagai partai. Setelah mendengar berbagai aspirasi, mulai dari partai sendiri, mengenai berkeadilan hingga dengan saudara Bija mengenai nanti gerakan itu di fase kita. Izinkan saya memberikan pernyataan tertutup. Dan untuk ini saya simpulkan dari hasil diskusi antara anggota kementerian. Jadi bukan hanya pendapat saya saja. Kalau waktu di LPS, saya katanya ngomongnya agak boy, sekarang bergerak saya beda. Jadi gak ada seksi. Oleh Koboy, dari singa. Pertama, mengenai khawatiran daya beli yang kecil karena kebijakan proteksi narkotis, kita harus melihat gambaran besar bahwa kemudian kan barang impor sangat murah di pasar merupakan elemen industrialisasi ini. Jika produk lokal tutup karena kalah dengan produk luar, yang ada malah menambah jumlah makmum berat. Justru dengan kebijakan tersebut, berbagai industri lokal bisa berkembang dan akan banyak tenaga kerja. Dengan bekerja, orang-orang uang yang mereka miliki bertambah sehingga dapat meningkatkan daya beli. Saya setuju bahwa kita harus menghindari ketergantungan, tapi subsidi yang TPH kan pada pasukan, melainkan investasi untuk mencegah dampak domino. Saat ekonomi global sedang tidak baik saja, bagi saya baik negara memberikan subsidi tempat negara agar buruh bisa bekerja daripada harus menanggung biaya sosial yang jauh lebih besar jika terjadi hal fatal dan masyarakat terkena uang untuk membeli kebutuhan. Terakhir berdiri, saya menghargai perspektif Anda. Namun perlu saya luruskan bahwa pajak bukanlah cara pemerintah berbisnis dengan penderitaan rakyat. Itu pajak ini adalah instrumen pemberantasan ketika efisiensi mesin penghasilan tempat. Garansi profit itu harus ditarik negara untuk membayar sekeliling bagi para buruh yang bersalah. Kita tidak bisa menghentikan kemajuan zaman, tapi kita bisa pastikan tidak ada satupun kepala keluarga yang tertinggal dalam hal yang baru. Selain itu, untuk mencegah terjadi masalah lainnya, kami akan menggunakan instrumen perekonomian lainnya. Sehingga tidak hanya pengangguran juga, tapi dapat meningkatkan perekonomian negara. Pimpinan APBN adalah instrumen yang dinamis. Kadang ia harus menjadi rem agar kita tidak berlibat, dan kadang ia mitigasi agar kita tidak tertinggal. Semua kebijakan ini dirancang agar teknologi maju, industri tumbuh, namun manusia tetap menjadi pusatnya. Kami pastikan semua kebijakan itu akan dikawal dengan sistem yang transparan agar tidak ada ruang bagi manipulasi atau korupsi sebagaimana yang dikhawatirkan Bapak Akmal dan Ibu saya. Karena itu, kebijakan yang akan dilakukan ini hanyalah langkah awal dalam meningkatkan ekonomi negara. Dalam pelaksanaannya, kami akan bekerjasama dengan lembaga atau kementerian lainnya sehingga dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Sekian strategi yang saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Menteri Keuangan atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar argumen terakhir dari pemerintah. Sekarang saatnya pimpinan. Mohon maaf sebelumnya, tapi sebelum itu saya ingin interupsi sebentar. Setelah saya mendengar, kepada fraksi kami mendengar jawaban dari pihak Kemenko dan wakilnya, saya rasa jawaban itu muter-muter, Pak. Bapak belajar lagi ya cara menjawabnya itu bagaimana? Gimana coba Bapak ini? Saya tegak pasti menolak. Kenapa? Ya karena kerja teknologi, Pak. Sama saja seperti yang disebutkan.
Saat seperti ini Bapak ini untuk bukti dari kita semua. Sudah saya bilang kalau pajak teknologi itu hanya menghambat perkembangan negara Indonesia. Kita saya sudah kalah dari Malaysia. Mau kalah dari siapa lagi, Pak? Sekian dari saya. Terima kasih. Izin pimpinan dipersilakan. Kami juga menyatakan menolak jawaban menteri tadi tidak memberikan jaminan bahwa harga barang harian murah tetap murah jika koleksi masih dilakukan tanpa adanya penurunan biaya produksi. Ini kebijakan zalim. Oh, yang jadi ngomongin uang rakyat dong. Mengingat banyaknya fraksi yang menyatakan keberatan secara fundamental, saya akan melakukan pengecekan akhir apakah draft kebijakan pajak, teknologi, proteksi marketplace, dan subsidi anti PHK ini dapat kita sepakati untuk disahkan. Karena tidak ada mufakat dan sudah tidak ada waktu untuk melakukan lobby antar fraksi, maka sebagai pimpinan sidang, saya mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memutuskan bahwa usulan pemerintah mengenai rancangan kebijakan pajak, teknologi, proteksi marketplace, pemerintah mengenai rancangan kebijakan pajak teknologi di bawah Rp150.000 dan subsidi anti PHK dinyatakan ditolak dan dikembalikan kepada Kami tidak bisa menerima keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan solusi untuk rakyat kecil. Kita harus sadar bahwasannya rakyat kita tuh banyak pengangguran pimpinan. Kalau kebijakannya aja terus dievaluasi, kapan masalah ini selesai? Betul. Jika saya tidak melanjutkan, rakyat siapa yang menjadi pihak panik? Jadi gimana? Jangan sembunyi banyak kawuro, karena ini menghendaki demi menambah kebutuhan APBN. Karena pimpinan sidang sudah tidak drama yang luar sayangnya kebijakan yang mereka bela itu masih aja rawan manipulasi. Baiklah, meskipun terjadi walkout, forum telah terpenuhi di awal. Sidang tetap sah. Dengan ini, saya lanjutkan kegiatan sidang. Baik, dipersilakan pada penulis untuk menyampaikan toleransi selama sidang berlangsung. Baik, terima kasih. Perkenankan saya Alba Putri, Sekretaris DPR RI menyampaikan notulensi rapat paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada hari Kamis 12 Februari 2026. Rapat paripurna nomor 4 dilaksanakan dengan agenda pembahasan draft kebijakan Kementerian Keuangan mengenai penanganan peningkatan pengangguran terbuka. Adapun susunan acara dan jalannya persidangan adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan rapat oleh pimpinan sidang setelah dinyatakan terpenuhi quorum. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Penyampaian pidato pembukaan oleh pimpinan sidang. 4. Pembacaan tata tertib persidangan. 5. Pembacaan doa. 6. Penyampaian pokok-pokok kebijakan oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang meliputi kebijakan pajak teknologi, proteksi marketplace, dan pemberian subsidi anti PHK. 7. Penyampaian pandangan umum, pertanyaan, serta tanggapan dari masing-masing fraksi sebagai berikut. A. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti efektivitas pajak teknologi dan menekankan transparansi pelaksanaan subsidi. B. Fraksi Golkar menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak daya saing global dan perlindungan konsumen. C. Fraksi PKB menegaskan perlunya perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. D. Fraksi Gerindra mendorong keberpihakan kepada produsen lokal. E. Fraksi Demokrat mengkritisi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah. F. Fraksi PKS menyatakan penolakan dengan pertimbangan beban bagi masyarakat kecil serta risiko penyalahgunaan anggaran. G. Fraksi PAN menilai kebijakan proteksi dan subsidi berpotensi menurunkan kemandirian pelaku usaha. H. Fraksi dan Nasdem menyatakan dukungan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan bersama,
diputuskan bahwa usulan kebijakan Kementerian Keuangan belum dapat disetujui dan dikembalikan untuk dilakukan evaluasi serta penyempurnaan secara menyeluruh. Demikian notulensi rapat ini disampaikan. Terima kasih. Sebelum sidang hari ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang lain bisa menyesuaikan. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, terima kasih atas pelajaran rapat hari ini. Lindungilah kami dari keputusan yang keliru ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu mendahulukan urusan rakyat di atas keputusan kita. Jadikanlah setiap kebijakan yang kami ambil sebagai jalan kesejahteraan, bukan beban bagi masa depan bangsa. Ampunilah hilaf kami, terimalah pengabdian kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Kementerian Keuangan yang saya hormati, sebagai kesimpulan, forum ini secara resmi telah memutuskan untuk menolak draft kebijakan dari Kementerian Keuangan. Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi total draft tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh fraksi, sehingga kebijakan tersebut dapat diajukan kembali di sidang mendatang. Demikian sidang hari ini. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, sidang paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2026 saya nyatakan ditutup. Bagaimana tanggapan Bapak soal penolakan kebijakan Trump pada hari ini? Ya, saya sih menghormati di nota pertemuan. Terus saya sampaikan bahwa penolakan ini penuh dengan konsekuensi nyata. Nanti bagaimana dampaknya kita akan coba melihat terus. Dan juga saya juga akan terus menyelesaikan masalah ini. Saya pergi dulu. Terima kasih. Begitulah perjalanan sidang DPR RI tanggal 12 Februari 2026. Kini telah usai. Sidang paripurna masa 4 ini ditutup dengan catatan sejarah yang cukup kelam bagi pemerintah. Mulai dari aksi walkout fraksi yang menilai kebijakan ini beresiko menzalimi rakyat kecil dan rawan akan praktik korupsi. Mendapati kebijakannya ditolak, langkah darurat apa yang akan diambil Pak Purbaya untuk menambah lubang kebijakan ini? Ataukah angka pengangguran terbuka akan benar-benar meroket sebagaimana yang dikhawatirkan dalam ruang siang tadi? Kami akan terus mengawal perkembangan untuk Anda. Saya Gracia Gemeli mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.